Kereta Mataram dulu jadi favorit relasi Jakarta-Solo karena kenyamanan dan waktu tempuhnya yang singkat. Kini, dengan upgrade ke rangkaian New Generation, apakah kereta ini masih jadi primadona? Atau justru ada perubahan yang mengejutkan? Yuk, simak terus video ini sampai selesai. Posisi jam 8.40 dan saya sudah ada di Pasar Senen. Yuk kita masuk dulu. Di layar kedua terlihat KA Mataram akan diberangkatkan jam 9.40 dari jalur 4. Masih slow waktunya, masih ada sekitar 1 jam lagi. Sambil nunggu kita lihat dulu kondisi lobi stasiun Pasar Senen sekarang. Lobinya sekarang lebih tertutup karena sudah dipasangi AC. Semoga bisa menambah kenyamanan bagi penumpang ya yang masih menunggu di lobi. Untuk yang mau cetak boarding pass, lokasinya berada di tiang-tiang seperti ini ya sekarang. Tiangnya makin glowing karena ada LED dengan motif batiknya. Nah, udah yuk kita masuk dulu ke peron jalur 4. Jangan lupa disiapkan boarding passnya ya. Nah, ini ada perubahan lain ya di stasiun Pasar Senen. Sekarang terowongan di Pasar Senen ini nggak perlu lagi naik turun tangga, tapi udah pakai eskalator seperti ini. Ya walaupun nggak 100% sih tanpa tangga, masih ada beberapa tangga yang nggak terlalu parah sih kayak dulu gitu. Tapi jauh lebih memudahkan nggak sih? Apalagi bagi yang memiliki keterbatasan dalam bergerak. Gimana menurut kalian lur? Worth nggak perubahan di stasiun Pasar Senen? Sesampainya di ujung terowongan akan ada eskalator lagi untuk naik menuju bangunan tengah stasiun Pasar Senen. Menurutku sih jadi makin nyaman ya dengan adanya eskalator ini, apalagi kalau lagi bawa banyak barang. Nah, di Pasar Senen ini juga sudah disediakan boarding dengan face recognition. Untuk boarding dengan boarding pass manual juga masih bisa. Untuk yang manual bisa menyiapkan boarding pass dan kartu identitasnya ya. Untuk yang face recognition tinggal masuk aja, scan wajah di gerbang yang ini. Ternyata KA Mataram masih nyantui di jalur 5. Nantinya dia akan dilansir menuju ke jalur 4 dan lokasi gerbongnya nanti akan mengikuti papan nama gerbong yang sudah dipasang di pinggir jalur 4 ini. Misalnya ini tulisannya ekonomi 5 ya, berarti nanti gerbong ekonomi 5 akan berhenti di sini. Kalau misalnya ekonomi 4 ya berarti itu nanti lokasi ekonomi 4 berhenti di situ. Jadi sesuaikan aja ya teman-teman, menunggunya tidak jauh dari lokasi gerbong nantinya akan berhenti. Kereta Mataram ini merupakan kereta eksekutif campuran yang terdiri dari 2 gerbong eksekutif dan 7 gerbong ekonomi. Selain itu juga membawa gerbong makan yang berada di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5. Untuk gerbong eksekutifnya liverinya merah bergelombang seperti ini. Sedangkan untuk kereta ekonominya dia liverinya garis biru ya, seperti ini. KA Mataram dulunya menggunakan rangkaian eksekutif campuran ekonomi premium dengan gerbong stainless steel. Sekarang sudah upgrade menjadi gerbong New Generation seperti ini. Jam 9.03 kereta kebanggaan warga Jogja datang nih. Kereta Progo relasi Lempuyangan Pasar Senen didinasi oleh logo CC201. Sama-sama KA stainless steel New Generation ya. Dia upgrade di awal Oktober kalau nggak salah, yang termasuk batch awal dari kereta ekonomi stainless steel New Generation. Tapi lucunya ini dia bawa gerbong pembangkitnya kereta api Taksaka. Jam setengah 10 KA Mataram akhirnya mulai dilansir dari jalur 5 menuju ke jalur 4. Dia bakal mundur tuh sampai ke peta ujung Wesel ya, menunggu peta Wesel itu clear dan Wesel mengarah ke jalur 4, baru nantinya dia bisa masuk menuju ke jalur 4. KA Mataram ini ternyata ditarik oleh logo CC203 ya, dari Depo Induk Malang. Udah nggak pakai CC206 lagi ya seperti di GPK 2024 kemarin.
Tapi di KPK 2025 ini yang tertera di jadwal tuh harusnya dia ditarik CC 204 sih, tapi nggak tahu nih kenapa. Untuk susunan gerbongnya dari depan dia logo 203, kemudian ekonomi 1, 2, 3, dan 4, kemudian kereta makan, dilanjut ekonomi 5, 6, dan 7, lalu kereta eksekutif 1, 2, dan gerbong pembangkit. Penumpang yang nunggu udah banyak dan gak sabar naik. Soalnya ini udah jam 9.35, padahal jadwal keberangkatannya itu jam 9.40. Takutnya mereka mungkin pada takut untuk ketinggalan ya. Cuma dikasih waktu 5 menit untuk masuk ke kereta. Saya sudah ada di seat saya di ekonomi 7, seat 14D, dan posisi lampu utama sudah dimatikan, menyisakan ambient light di atas yang membuat suasana menjadi remang-remang. Untuk kursinya sendiri mirip dengan yang ada di rangkaian Senja Utama Solo. Kemarin saya sudah naik kelas eksekutifnya dan video reviewnya yang ini ya. Di ekonomi KA Mataram ini masih ada jarak antara lutut saya dengan kursi depan saya. Namun karena ada rangka kursi yang ada di depan ini membuat kaki saya tidak bisa lurus dengan baik. Mencong gini pun masih belum bisa lurus. Mungkin ini yang jadi PR besar ya bagi orang yang agak tinggi untuk naik kelas ekonomi New Generation. Karena lumayan ya, duduk seperti ini 7-8 jam nggak bisa lurus, agak pegel juga nanti kalau udah sampai. Selain itu fiturnya mirip dengan kelas eksekutif New Generation lainnya. Ada armrest, port charger di antara dua kursi, colokan power universal, capstock, kursi yang bisa direbahkan, serta sandaran kepala yang lebih menyangga dari kursi ekonomi sebelumnya. Akhirnya jam 9:42, kereta Mataram berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju pemberhentian terakhir stasiun Solo Balapan. KA Mataram akan menempuh waktu perjalanan sekitar 7 jam 50 menit dengan pemberhentian di stasiun Jatinegara, Bekasi, Haurgelis, Jatibarang, Cirebon, Bumi Ayu, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Yogyakarta, Klaten, dan terakhir di Solo Balapan. Untuk kursinya memang saya rasa lebih nyaman ya daripada kereta Mataram sebelumnya yang menggunakan kursi model ekonomi premium. Di ekonomi New Generation ini rasanya lebih lebih berbentuk ya, lebih menyangga tubuh kita, dan dia bisa direbahkan tanpa mengganggu penumpang yang ada di belakang, membuat kita bisa lebih beristirahat, lebih nyaman selama perjalanan. Lepas stasiun Bekasi, untuk mode malam benar-benar diaktifkan. Lampu ambien yang ada di atas full dimatikan. Pencahayaan menyisakan lampu ambien yang berada di bawah kursi penumpang serta layar PIDS yang cukup terang. Tidak ada lampu ambien yang berada di sepanjang lorong yang kayak di kelas eksekutif. Atau cuma dimatikan saja ya. Ya adalah intinya posisi seperti ini menurut saya sih nyaman banget ya, dengan kondisi yang gelap dan keadaannya yang sunyi, bikin istirahat jadi makin nyaman. Sekarang jam 4.12 pagi, mode malam di kabin sudah dimatikan menandakan kereta akan sampai di stasiun Tugu, Yogyakarta. Biasanya banyak penumpang Mataram yang turun kalau nggak di Solo ya di Jogja ini. Jadi habis ini kereta akan cukup lengang dari Jogja menuju ke Solo. Jam 4.41 kereta berangkat dari stasiun Tugu, Yogyakarta. Ini harusnya sudah saatnya subuh ya di wilayah kota Yogyakarta. Jadi rencananya habis ini saya mau ke kereta makan, letaknya antara ekonomi 4 dan 5.
untuk sholat subuh serta nanti ngopi-ngopi ya sambil lihat view. Ini saya sudah berada di kereta makan. Menarik ya, sekarang interiornya semakin elegan dan bernuansa tradisional. Full LED mulai dari dinding hingga ke atap kabinnya. PIDS juga tersedia di kereta makan ini sehingga memudahkan penumpang untuk mengetahui informasi selama perjalanan. Tempat duduknya sekarang juga bermotif batik dan masih dilengkapi sumber listrik di bawah meja ya. Untuk sholat teman-teman bisa menuju ke musola yang ada di samping kitchen ya, atau dapur yang ada di sebelah ujung sana. Untuk wudhunya teman-teman bisa menuju ke toilet terdekat. Teman-teman bisa tanya aja ke praminya mana toilet terdekat. Ini saya sudah di toilet gerbong ekonomi 5, terdekat dengan musola yang ada di gerbong makan. Untuk wudhu bagian atas mulai dari kumur hingga basuh kepala, teman-teman bisa menggunakan wastafel yang ada di sini. Airnya bersih dan kencang ya. Lalu untuk bagian kaki, teman-teman bisa menggunakan foot washer yang ada di bawah sini. Tadi selesai sholat subuh pas sampai di stasiun Klaten. Kalau dulu di KPK sebelumnya waktu subuh itu posisi kereta masih di sekitar Wates mungkin ya, sebelum Jogja pokoknya. Namun karena ada perubahan KPK dan waktu keberangkatan Mataram juga maju sekitar setengah jam, posisi kereta saat subuh sudah lepas dari stasiun Jogja. Alhamdulillah kopi saya sudah siap. Monggo lur, ngopi dulu pagi-pagi. Untuk harganya 13.000 ya tadi. Menurut kalian worth nggak lur? Monggo komen di bawah ya. Dulu di KPK 2023, habis subuhan naik ke Mataram masih bisa nyantai ngopi di kereta makan sambil menikmati sunrise. Biasanya pas selesai subuh, kereta masih di stasiun Yogyakarta dan sampai Solo pun masih sekitar jam 6 lebih. Pemandangan pagi benar-benar bisa untuk dinikmati. Sekarang rasanya belum sempat menikmati momen itu, tiba-tiba udah sampai Solo. Ini aja baru jam 5 lewat, tapi posisi kereta udah lepas stasiun Delanggu dan di luar masih gelap. Dulu habis sholat subuh masih sempat ngopi sebentar, lalu pas lepas di stasiun Ceper, sunrise udah mulai terlihat. Sekarang kayaknya harus cari cara baru nih buat menikmati pagi di perjalanan menggunakan kereta Mataram. Kalau menurut kalian gimana? Nyaman untuk jadwal terbaru ini atau jadwal kereta Mataram yang lama? Coba tulis di kolom komentar ya. Peta Klaten Solo tadi sempat menyentuh 120 km per jam ya. Memang dari dulu terkenal ngebut sih Mataram ini. Good job. Alhamdulillah sekitar jam 5.25 kita sampai di stasiun Solo Balapan dan disambut oleh si biru kereta Batara Krishna. Oke, jadi segitu aja perjalanan kali ini. Alhamdulillah perjalanan kita sampai lebih cepat 5 menit dari jadwal semula. Padahal berangkatnya tadi molor sekitar 5 menit ya. Dan sekarang pemberhentiannya lebih banyak dari KPK 2023, yaitu nambah di stasiun Jatinegara dan stasiun Haurgelis. Jadi menurut teman-teman, kereta Mataram ini masih jadi primadona untuk warga Jogja Solo nggak sih? Atau ada kereta lain yang sekarang lebih menarik? Coba tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan review perjalanan seru lainnya. Sampai jumpa di video Indonesia Travel Guide berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.